Nih ya, contoh penjelasannya kayak gini. Jadi diketahui fungsi permintaan P sama dengan segini. Fungsi penawarannya dan pajak per unitnya 200. Ditanyanya A, B, C. A itu keseimbangan pasar sebelum pajak, keseimbangan pasar setelah pajak. Yang C itu adalah T, TK, dan TP. QD sama dengan QS. QD-nya fungsi permintaan segini, dan QS-nya itu adalah fungsi penawaran, yaitu 1,5 Q kuadrat. Langsung aja kita pindah-pindahin. Yang sejenis variabelnya disatuin. Ini kan sama-sama Q kuadrat nih. Disatuin. Jadi 1,5 Q kuadratnya dipindahkan ke kiri jadi minus 1,5 Q kuadrat. Dan 1500-nya dipindah ke kanan jadi minus 1500. Terus kita dapat Q-nya 17,3. Terus kita masukin Q-nya ke dalam fungsi penawaran ataupun permintaan, terserah. Yang saya ambil itu adalah fungsi penawaran. Masukin Q-nya ke rumus fungsi penawaran. Nah, ini Q kuadrat. Q kuadratnya itu adalah 300. Jadi 1,5 kali 300. Dapat hasilnya 450. Keseimbangan pasar setelah pajaknya. Fungsi penawarannya itu berubah dan fungsi permintaannya tetap. Fungsi penawarannya itu P aksen sama dengan AK kuadrat plus BQ plus C plus T. Dimana ini adalah fungsi penawaran sebelum pajak. Dan T adalah pajak per unitnya. Jadi kita dapat fungsi penawaran setelah pajak itu 1,5 Q kuadrat plus 200. Rumus keseimbangan pasar setelah pajak itu QD sama dengan QS aksen. Langsung aja kita masukin. Lalu kita dapat Q aksennya 16,1. Terus kita masukin Q aksennya ke dalam fungsi penawaran setelah pajak. Yang ini. 1,5 Q kuadrat. Q kuadratnya itu ada 260 plus 200. Jadi kita dapat P aksen atau harga setelah pajak 590. Terus yang C nyari T, TK, dan TP. T itu adalah total pajak, TK itu adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen, dan TP adalah pajak yang ditanggung oleh produsen. Mencari T itu rumusnya T kali Q aksen. Jadi tinggal kita masukin aja, kita dapat T-nya 3220. Terus kita nyari TK. TK itu rumusnya P aksen min P kali Q aksen, di mana P aksen adalah harga setelah pajak, P adalah harga sebelum pajak, dan Q aksen adalah kuantitas setelah pajak. Jadi tinggal kita masukin aja. Kita dapat P aksennya 590. Harga sebelum pajaknya atau P-nya 450. Dan Q aksen 16,1. Jadi kita dapat TK sama 2254. Mencari TP, T min TK. Jadi tinggal kita kurangin aja. Dapatlah hasilnya. Jadi ini adalah contoh soal fungsi diferensial pada elastisitas permintaan. Diketahui di mana fungsi permintaan atau QD-nya segini dan harganya atau P sama dengan 5. Ditanyanya elastisitas permintaan atau ED-nya. Rumus ED itu QD aksen kali P per QD. QD aksen itu adalah turunan dari fungsi permintaan. P adalah harga dan QD adalah fungsi permintaannya. Jadi kita cari dulu turunan fungsi permintaannya. QD aksen menjadi min 4P dari 2 dikali min 2 dan pangkatnya berkurang 1. Jadinya kita dapat QD aksen sama dengan min 4P. Langsung aja kita masukin ke rumus elastisitas permintaan. QD aksen sama dengan min 4P dikali P per QD. QD-nya itu adalah fungsi permintaannya. Nih. 35 min 2P kuadrat.
Setelah itu, pada tingkat harga sama dengan 5 atau P sama dengan 5, kita masukin aja P-nya 5 ke dalam ini. Min 4 kali P, 5 dikali P-nya 5 per 35 min 2P kuadrat, 5 kuadrat. Jadi kita dapat elastisitas permintaannya 6,67. Artinya itu adalah apabila harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta berkurang atau bertambah sebesar 6,67%.